Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di hari yang mulia, tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Arafah, yang mana 15 abad yang silam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di waktu-waktu seperti hanya kita live streaming ini, dengan berbagai macam nasihat dan tausiahnya. Bahkan di saat itu juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan lisensi bahwa pada hari ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah, Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah telah memberikan kemenangan bagi muslimin. Dan Allah ridha Islam menjadi suatu ajaran, suatu agama, kepercayaan, dan dari situ komitmen kita adalah mati dalam kondisi memiliki syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak ada amalan yang lebih baik pada pagi hari ini kecuali memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, di antaranya yaitu Siyamu Arafah, yang mungkin hanya berapa puluh jam saja, mulai subuh sampai maghrib nanti, ya, anggaplah mulai dari jam 5 sampai jam setengah 6, artinya 12,5 jam atau 13 jam bisa mendapatkan kafarah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang besar. Mau nggak mau kita harus memulai dengan bertaubat terlebih dahulu. Nah, di antara amal soleh yang akan kita isi waktu, ya, mungkin 20 menit ke depan adalah kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Yasin Camp atau yang menaunginya atau yang di bawahnya, yang belum sempat kami jawab. Insya Allah akan kita jawab pada kesempatan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pertanyaan ada yang masuk, bagaimana ketika kita berkurban kemudian membagikan daging kurbannya ke non-muslim, ya, atau orang-orang kafir? Maka tentu kita akan menjawab sesuai dengan lingkungan non-muslim atau orang-orang kafir yang ada di Indonesia. Bahwa secara fikihnya orang kafir ada orang kafir harbi, orang kafir dhimmi, orang kafir musta'man, ya, mu'ahad. Ini kategori orang-orang kafir. Adapun yang ada di Indonesia tentunya bukan orang-orang kafir harbi, ya, bukan orang kafir yang kita perangi dan mereka memerangi kita dengan senjata, tidak. Tetapi yang ada bisa jadi orang kafir itu orang kafir yang mendapatkan naungan keamanan dari pemerintah, yaitu berarti dhimmi. Atau ada orang yang tinggal untuk bekerja sekian tahun, sekian bulan, ya, tentunya ini orang-orang yang ada musta'man, mendapatkan jaminan keamanan juga dengan pemerintah memberikan izin visa. Begitu juga orang kafir di antara kita adalah orang duta, ya, duta dari negara lain yang antara negara tersebut dengan Indonesia terjadi perjanjian damai, yaitu ada mu'ahad. Maka kalau terjadi 3 orang kafir non harbi, maka hak
interaksi sosial tentunya tidak jauh beda dengan interaksi kita kepada saudara seiman dan seakidah. Kenapa? Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah. Allah tidak melarang, Allah tidak mengharamkan. Anil ladzina, bagi orang-orang kafir yang seperti apa? Yang pertama, lam yuqatilukum fiddin. Mereka tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum. Dan mereka tidak mengusir kalian. Ya. Maka di sini kita harus berbuat adil, berbuat kebaikan, antuk situ. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kita berfahaman bahwa oke lah, orang kafir di kita bukan orang kafir yang ngusir, bukan orang kafir yang memerangi. Ya, berarti apakah boleh? Boleh. Jadi kita boleh memberikan dari kurban, ya, daging kurban kepada orang kafir, apalagi orang kafir itu tetangga kita. Ya, kalau tetangga lebih dalam lagi. Bahkan Rasulullah SAW ketika Jibril datang tentang memberikan tentang hak-hak hak tetangga, Jibril datang lagi memberikan hak-hak tetangga sampai Rasul SAW bersabda, "Dzunantu an yuwarrith." Sampai aku menyangka tetangga itu bisa nantinya saling mewarisi. Itu kata Rasul SAW. Ya. Ini tentunya kalau tetangga Muslim. Berikutnya kalau ada salah seorang sahabat menyembelih kambing, menyembelih hewan yang lainnya, kemudian biasa mereka itu membawa terlebih dahulu ke Nabi atau mengundang Nabi, maka kemudian mereka akan bertanya, kepada siapa aku memberikan ke yang lainnya. Maka Rasulullah SAW acap kali menyarankan kepada tetangga. Ya, kepada orang yang gerbang pintunya, berarti istilahnya pintunya paling dekat dengan pintu. Nah, kemudian kita tahu bahwa tidak semua sahabat bertetanggaan dengan muslimin, apalagi di Madinah. Terkadang mereka bertetanggaan dengan Yahudi. Kita tahu Yahudi termasuk kelompok yang mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW tidak mengharamkan selagi dua catatannya. Ya, boleh kita memberikan daging kurban kepada tetangga kita yang non-muslim, non-muslimah atau kafir-kafirah, dengan tentunya ya ada sisi dakwahnya. Kalau bisa ya mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya. Mungkin dengan itu bisa melembutkan hati mereka sehingga menjadi mu'allafat qulubihim. Ya, itu yang kita doakan. Allah yahdihim, semoga Allah memberikan hidayah. Tetapi ala kulli hal mau dibagikan secara biasanya pakai kupon itu ya nggak masalah. Bahkan mereka membantu mecal-mecali juga nggak masalah. Yang penting jangan menyembelih saja. Oh, orang kafir nyembelihnya pakai asma Allah, bismillah, oke. Tapi masalah mereka tidak sholat. Mereka masih menyekutukan Allah pada hakikatnya. Ya, tadi nyembelihnya jangan. Tapi kalau di gotong royong diajak untuk naning-naning daging macam-macam, kemudian nanti kita hadiahi daging kurban, maka nggak masalah, haraj. Ya. Ini namanya toleransi semacam ini. Ya. Meskipun nantinya tetap dasar kita adalah lakum dinukum waliyadi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berapakah jatah si kurban untuk mengambil daging? Nah, Masya Allah. Ya. Jawabannya adalah ketika kita mendistribusikan itu ada 3 unsur pendistribusian. Unsur yang pertama yaitu kita sedekahkan, bebas. Sedekah tidak mesti harus kepada orang miskin, bisa juga kepada orang yang mampu. Berbeda ketika zakat mal. Ya, berbeda dengan zakat fitrah.
Berbeda dengan infak-infak atau sedekah-sedekah sunnah yang lainnya. Untuk kurban itu menyeluruh. Ini menunjukkan syiarnya di sini. Ya, nyembelih habis itu dibagikan siapa saja ya boleh mendapatkannya. Kenapa? Karena daging kurban bagi si kurban no jual, no market. Tidak boleh dijual belikan. Beda ketika orang yang sudah dapat atau pihak ketiga mendapatkannya itu terserah. Tapi memang saya jualan soto daging. Tahun ini saya berkurban. Kemudian jatah kurban saya, ya bagian yang saya ambil, kemudian saya olah lagi menjadi soto yang nanti saya jual. Maka ini haram, nggak boleh. Ya. Jadi bagi si pekurban, daging kurban tidak boleh dalam wujud diuangkan ya, atau dijualkan. Ada mungkin orang berkorban, saya berkorban. Kemudian saya ambil bagian yang saya ambil yaitu kulit umpamanya. Ternyata saya punya bisnis tas, bisnis sepatu, bisnis macam-macam dari kulit. Yang mana itu nanti saya jual lagi. Maka ini hukumnya haram. Kenapa? Karena saya mengambil manfaat. Ya. Sahibul korban mengambil kembali manfaat dengan menjualkannya. Maka apa kata Rasul? La udhiyalahu. Maka tidak ada pahala udhiyah, pahala menyembelih dan pahala berkorban untuknya. Yang dibolehkan hanya mengambil jatahnya saja. Nah, itu yang pertama disedekahkan, yang kedua dihadiahkan. Ya, boleh dihadiahkan kepada tadi umpamanya ada tetangga atau kawan yang kafir, silahkan untuk melunakkan hatinya supaya dekat dengan Islam. Kemudian yang terakhir yaitu dikonsumsi. Ya, dikonsumsi. Konsumsi apa? Konsumsi pribadi maksudnya. Silahkan mau ngambil berapa. Dalam fikih Islam tidak ada pakemnya. Ya. Oh harus per telon. Karena ada 3. Ya, setelon buat infak, setelon buat hadiah, setelon dikonsumsi sendiri. Ya ini sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Tapi nggak harus seperti itu. Bahkan sekarang ini pertanyaan tadi menjawab bahwa bagaimana kalau sahibul kurban tidak mengambil sama sekali jatahnya. Oke, nggak masalah. Tetapi sunnahnya sih mengambil. Saya nggak doyan kambing, padahal saya korban kambing, saya nggak ambil. Ya, bukannya nggak boleh, boleh-boleh saja. Cuma sunnah ketika sahibul korban itu kan pertama, ini urutannya ya, pengen sempurna korbannya, maka pertama beli hewan korban. Ya, beli hewan korban sendiri, geret pulang ke rumah sendiri. Kemudian nanti ketika Idul Adha, bawa ke lapangan atau tempat sholat musholanya sendiri. Ya, kemudian nyembelih bismillah Allahu Akbar sendiri. Kemudian nantinya membagikan juga sendiri, dalam artian sendiri itu terjun langsung gitu ya, bukan kemudian ngurusin sendiri ya repot. Ya, terjun langsung. Kemudian habis itu ketika sudah nyembelih sendiri, dibagikan sendiri, dikonsumsi sebagian untuk sendiri dan keluarga. Jadi itu urutannya ketika kita mendistribusikan daging. Yang paling sempurna seperti itu. Tapi kan ada kasus, umpamanya di tahun ini, Luwu, Sumatera, Sulawesi bagian apa itu selatan, yang banjir bandang. Semoga Allah mempermudah orang yang di sana, khususnya bagi saudara kita seiman dan seakidah, Allahumma amin. Maka kita ada rasa empati untuk membantu, khususnya di kurban tahun ini. Maka kita masukkan rekening, transfer rekening ke mereka. Saya kurban sapi, saya kurban kambing ke sana. Kan otomatis kita nggak bisa melihat beli hewannya, kita nggak bisa menyembelih, kita nggak bisa membagikan, bahkan kita nggak bisa mengkonsumsinya. Bagaimana ini? La haraj, maka ini nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi ketika sahibul kurban tidak mau mengambil jatahnya, itu nggak masalah, nggak terlarang. Tetapi sunnahnya itu ikut makan, ya ikut makannya. Berikutnya kalau jatahnya tadi berapa, sama sekali tidak ada ketentuannya. Nah ini biasanya dan ini nggak salah, sah-sah saja. Yang kambing, sahibul kurban kambing, kemudian minta kepada tim mungkin panitia, saya minta bagian sampil paha mamanya, atau saya minta bagian iga, silahkan.
Yang jelas jangan lupa dua yang tadi, untuk hadiah dan sedekah. Jangan kemudian diambil yang disedekahkan mungkin cuma 2 rumah, ya itu repot. Ya, yang tahu diri, apalagi orang Jawa ya, khusus orang Jawa itu kan pengertian jari ini. Ya, sapi minta mungkin bagian tenderloin atau tenderloin, sirloin, tenderloin, daging yang paling bagusnya umpamanya. Atau minta saya kepalanya, minta saya kikilnya, silahkan, nggak masalah. Ya, jatah itu bagi sahibul kurban tidak masalah. Request bagian mana boleh. Ya. Nah, berikutnya juga terkait dengan kulit. Ya, masalah kulit. Nah, ini kulit sama kepala ini memang hampir setiap tahun masalah. Ya. Yang jelas kembali kepada asas la udhiyalah, tidak ada pahala kurban baginya di saat hasil dari kurban itu kembali manfaatnya kepada sahibul kurban dalam arti materi. Karena sebetulnya sahibul kurban sudah bisa mendapatkan manfaatnya dengan jatah yang dikonsumsi. Tapi ternyata malah ada sebagian yang dijualkan. Ya, itu manfaat lagi. Maka ini jelas haram. Ya, ini jelas haram. Jadi kalau memang sahibul kurban mau minta kulit, silakan. Sahibul kurban mau minta kepala, silakan. Tapi bagaimana kulit itu di dia? Ya, bagaimana kepala itu berhenti di dia? Kalau ternyata dia mau menghadiahkan ke orang lagi, silakan. Umpamanya dia menghadiahkan ke saudaranya. Ya, saudaranya itu bisnis sepatu dan tas. Maka kulitnya dikasihkan ke dia. Nggak masalah. Lah, sama saudaranya ternyata nanti menjadi bisnis, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah pihak yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau kulit kurban itu dijadikan upah, jagal, upah macam-macam ya, maka tentunya ini haram. Ini yang masuk la udhiyata lah. Saya ingin bawakan gambaran semacam ini. Di Indonesia itu ada biasa menggunakan panitia. Ya, menggunakan panitia. Lah panitia itu nggak jelas. Padahal al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu harus jelas banget asas di awalnya. Kalau panitia ini panitia lepas, bukan panitia bil ujroh dengan upah, maka harus kita lihat terlebih dahulu panitia ini wakil bagi kita, atau nantinya ini bukan hanya sebatas ya kalau mau saya berikan amplop tersendiri, ya namanya setiap panitia diamplopi 50.000 atau 100.000, maka ketika kulit dan kepala atau semacamnya itu oleh panitia dijual, ya, kemudian hasil penjualan bisa masuk ke masjid atau masuk ke lembaga yatim piatu, yayasan macam-macam, ini nggak apa-apa. Takutnya kalau panitia itu wakalah bagi kita, wakil, dan wakalah itu sama dengan kita, dan mereka menjualkan, maka ini kesalahan besar. Karena dia wakil. Wakil itu kan ibarat panjang tangan dari kita. Ya, seakan-akan mereka juga menjadi bayangan sahibul kurban, menjualkan nggak boleh. Maka yang paling aman, ini bukan solusi satu-satunya, tetapi coba mulai dirintis untuk mencari pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Bisa lazis, bisa lembaga-lembaga yang lain, bisa komunitas-komunitas yang lain. Dan insya Allah kalau tahun ini kita tahu dapat satu saja, umpamanya kita pihak ketiganya lazis pati, umpamanya. Nah, kulit ini diserahkan ke lazis pati, sama lazis pati dijual, maka ini jelas boleh. Ya, meskipun nanti lazis pati duitnya ternyata masuk lagi masjid di daerah Anda, atau janda-janda daerah Anda, atau fakir miskin daerah Anda, nggak masalah. Yang penting intinya kulit itu yang jual bukan sahibul kurban atau orang yang menjadi wakilnya. Itu sudah masalahnya di situ.
Kalau ternyata yang menjualkan nantinya pihak ketiga, pihak keempat, pihak yang lain, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Apalagi nantinya kalau sudah tahu link yang siap menerima kulit, yang siap menerima kepala, insya Allah tahun depan tambah lagi linknya itu. Bisa 2 lembaga, 3 komunitas, yakin. Ini pengalaman yang kami alami seperti itu. Tahun pertama kita dapat 1 komunitas. Yang jelas kita tahu bagaimana mengenal mereka, kemudian kulit itu kita hadiahkan untuk mereka, dan ternyata mereka jual, dan dari penjualan mereka kembalikan ke data-data kampung-kampung yang memberikan itu, fakir miskinnya berapa ini, dan jadi sedekah-sedekah untuk mereka. Masya Allah, ini manfaatnya besar sekali. Nah, itu terkait dengan kulit atau bagian yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika berkorban, kemudian daging korbannya dimasak, dan kemudian dimakan panitia. Nah, ini ya, ini gambarannya harus diperjelas. Pertama gini, ini langsung seakan-akan aplikasi di lapangan ya, aplikasi di lapangan. Setelah sholat, semua tim kumpul, kemudian mulai menyembelih dari hewan pertama. Biasanya kalau ada kambing-kambing. Kenapa? Karena setelah itu nanti langsung masuk perabian, langsung dijadikan kuah, ya, dibumbui macam-macam. Kemudian mulailah disajikan. Nah, permasalahannya adalah penyajiannya untuk siapa? Kalau dimasak sudah, kemudian siap dijamukan. Ya, dijamukan kepada seluruh yang hadir. Ya, yang hadir silakan mau makan silakan ambil silakan. Anak-anak pun baru lewat disuruh. Atau mungkin kalau ada orang lewat saja, Pak monggo Pak sarapan dulu, Pak monggo Pak cicipin dulu. Tanpa ada eksklusif, maka ini boleh. Ini namanya syiar Idul Kurban. Nggak masalah, Mas. Bagus-bagus saja. Ya, bagus-bagus saja. Apalagi kalau bisa lebih tertata, maksudnya mungkin dijadwal penyembelihan pertama jam 7, nanti jam 8 sudah siap gulenya. Jadi siapa dari orang-orang sekitar yang mau merasakan gulai terpagi pada hari itu, silahkan menuju tempat penyembelihan. Masya Allah. Tidak ada eksklusifnya. Ini namanya syiar. Tapi masalahnya kalau eksklusif, umpamanya di musola atau di masjid tempat penyembelihannya. Ya, kemudian dijamukan khusus untuk tim, khusus untuk panitia. Masjid atau musola pintunya ditutup. Maka apa yang terjadi ini? Inilah yang disebut dengan mengupai panitia. Dan itu fala udhiyata lahu. Tidak ada pahala berkurban. Ya, fala udhiyah lahu. Tidak ada pahala berkurban. Jangan eksklusif. Jangan cuma khususkan panitia saja yang makan. Semua orang silakan makan. Mau panitia doyan enggak, mau ada orang ngambil atau enggak, yang penting jamukan secara umum. Jangan disisakan juga. Nah ini oke, secara umum. Yang orang umum dikasih jeroan, kulit, macam-macam. Yang panitia yang enak-enak, jangan. Semua rata. Ini juga yang menjadi solusi ketika nanti panitia kurban bawa pulang lebih banyak kresek. Lebih banyak apalagi bungkusan daging. Nah ini kan bisa menjadi polemik itu. Ini upah apa bukan? Ada yang menyamakan ini upah, ada yang menyamakan ini hadiah, jadi nggak apa-apa. Maka kami berikan solusi juga bahwa ketika waktu pemecelan dan naning-naning, samakan semuanya. Ya, setiap kresek atau setiap besek itu ya. Kemudian setiap besek, setiap kresek dikasih daging. Umpamanya isinya ada balungan, kemudian ada daging yang bagus, kemudian ada jeroan. Semuanya, Mas. Mau 500 kresek jadinya, mau 1000 kresek jadinya, bebas. Silahkan dulu. Habis itu dibagikan. Dibagikan sampai selesai pembagian, ternyata masih sisa 50. Atau kurang lebihnya segitu. Dan timnya ada 50. Maka tim itu dikasih tambahan, ini bukan upah.
Ini yang disebut hadiah itu semacam ini. Karena sudah terbagi semuanya, ya. Kemudian waktu sudah sore, daging juga umurnya nggak bakal lama, maka panitia pun mendapatkan lebih sebagai hadiah. Sisa, ini kalau bahasa kasarnya apa? Siso. Maka ini lah haram, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika baru nyembelih, baru meceli sebelum naning-naning, memang ditaruh di pojokan itu bagian-bagian khusus untuk panitia. Lah ini masalahnya. Ya, memang ada yang menyatakan itu hadiah nggak apa-apa, tetapi mas, apalagi di Indonesia, elek api iki diomong, maka lebih baik memakai saran kami yang pertama, samakan semuanya, mas. Ya, samakan semuanya. Berbeda nantinya ketika jatah dari sohibul kurban dengan niat menghadiahkan kepada panitia, maka kemudian panitia mendapatkan lebih, yaitu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tetapi yang terjadi rata-rata itu sebagai upah. Ya, sebagai upah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana kalau panitia minta bagian contohnya gigi, taring, ekor, macam-macam untuk gantungan kunci atau aksesoris. Masya Allah. Oke, jadi gini, kita akan awali bahwa semua hewan yang kita niatkan untuk kurban itu nggak boleh dijual, nggak boleh dijadikan upah. Maksudnya include di sana umpamanya sapi sepatunya, kakinya itu biasanya ada kayak tapalnya itu juga masuk. Kalau unta itu sampai kayak pelana-pelananya itu masuk. Berarti kalau sapi, anggaplah kalau sapi itu dibeli dan dibawa di musola dan ditentukan sebagai hewan kurban sampai kelontung-kelontongnya, maka kelontung-kelontongnya itu juga nggak boleh dijual. Ya, nggak boleh dijual. Maka semuanya ini harus masuk ke dalam kategori 3. Kalau nggak disedekahkan, dihadiahkan, dikonsumsi pribadi. Dan tentunya nggak mungkin sepatu sapi, kemudian kenur sapi, kenur kambing, kemudian pelana untuk unta atau yang semacamnya, ya, apalagi giginya, ya, itu dikonsumsi kan nggak mungkin. Disedekahkan mungkin ada yang mau, ya, tetapi kan jarang. Maka ada pintu satu, yaitu untuk hadiah. Ya, untuk hadiah. Maka kalau si sohibul kurban 1 ekor kambing atau per 7 sapinya itu memberikan salah satu anggota untuk dijadikan aksesoris atau semacamnya kepada panitia dengan niat menghadiahkan, maka nggak apa-apa. Ya, dengan niat menghadiahkan, bukan upah. Ya, tetapi menghadiahkan nggak masalah. Karena memang aslinya nggak semua orang juga pengen seperti itu. Ya, bawa itu enggak. Seperti hanya kalau balung-balung gede-gede itu loh mas, kan nggak semua orang mau dikasih. Ya, maka ketika panitia setelah mungkin bersih-bersih masih ada balung-balung gede-gede itu yang lutut, yang macem-macem, ya pundak, itu kan jarang ada yang mau. Bingung buat apa? Kecuali memang bakul bakso buat kaldu atau macam-macam. Maka ketika sohibul kurban memberikan itu kepada panitia yang sisa itu, gawanen. Ya, bawa pulang. Maka tentunya ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena sigohnya memang itu hadiah. Ya, nggak mungkin itu bentuk upah. Kecuali dari awal panitia bilang, wes aku orang jalan apa-apa. Tulung upah ono aku, balung-balungi kabeh ning aku. Lah ini beda. Ini dari awal akadnya sudah upah. Tapi kalau nggak ada akad di awal, kemudian di akhirnya itu adalah sisa yang sudah menggunung, bahwa satu besek gede itu tidak ada yang ngurusi, maka kemudian siapa yang mau silahkan. Ini bukan upah, ini namanya hadiah, pemberian. Ya, maka ini sah-sah saja. Wallahu taala a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya yaitu terkait dengan zakat mal. Ya. Berapa nisab zakat mal? Maka tentunya zakat mal itu kan macam-macam. Ya. Oke lah yang perniagaan disamakan dengan emas. Ya, emas kita anggap dari nisab dinarnya 4,25 4,26. Ini terlepas dari khilaf pendapat, atau mungkin di 85 sampai 86 gram emas.
Kita ambil yang 86 gram emas saja. Ya. Tentunya kalau perak beda lagi. Perak nanti di 595 gram. Tentunya kalau sapi beda lagi. Nisabnya sapi ya itu 30 ekor. Nisabnya unta beda lagi. Nisabnya kambing beda lagi. Maka kita ambil saja yang mungkin kebutuhan muslimin di Indonesia rata-rata terkait dengan perniagaan. Maka kita ambil yang emas saja. Itu nisabnya berarti kan 86 gram. Artinya kalau Anda sudah punya uang per hari ini 9 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Ya. Uang senilai 86 gram. Ya. Kemudian ternyata di tahun berikutnya tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Uang Anda masih dengan nisab yang sama atau lebih daripada itu. Ya. Kan nisab 86 gram, kalau per gramnya sekarang 900 atau sejuta ya. Ini gambaran ya. Ini bukan asli di lapangan. Ini gambaran saja. Kalau sejuta berarti kan sejuta kali 86 juta. Ya. Kurang lebih 86 juta. Kalau ada uang 86 juta per hari ini dan tahun berikutnya masih 86 atau mungkin tambah 90, 100, maka itu Anda sudah mulai berkewajiban zakat. Selagi uang 85, 86 dan seterusnya itu milik Anda pribadi. Bisa jadi itu harta yang berkembang, kemudian sudah nisab, jelas sudah nisab tadi, dan kemudian sudah haul. Ya, sudah haul artinya sudah 1 tahun penuh. Itu berarti sudah ada kewajiban. Tetapi ternyata, saya masih punya utang. Ya sudah, dipotong utang dulu. Punya duit 100 juta, udah setahun, berarti udah wajib zakat. Dikeluarkan 2,5% ya kan. Tetapi ternyata masih punya utang. Utangnya berapa? Utangnya sekitar 40. Utangnya sekitar 50. Berarti dipotong 100 kurang 50, ya 50 juta. Berarti nggak nisab lagi sudah. Berarti nggak wajib zakat malah lagi. Gitu mudah sebetulnya di dalam menentukan ini. Jadi dari harta yang Anda punya, ya jelas itu harta kepemilikan sendiri, jelas itu sudah masuk nisab awalnya, jelas itu sudah 1 tahun penuh, ya bisa jadi itu harta yang berkembang, dan yang terakhir dipotong dari kebutuhan sehari-hari. Ya, artinya sudah motong semuanya, ya kebutuhan-kebutuhan primernya, kebutuhan-kebutuhan rumahnya sudah selesai. Ternyata duitnya masih 1 nisab itu dan bahkan lebih, baru kemudian berkewajiban zakat. Ya, dipotong kalau pedagang, dipotong juga modal, dipotong kalau orang yang lain punya utang, ya utang macam-macam. Baru kemudian kita kasihkan. Kepada siapa? Acuannya yaitu kepada Quran surat Taubah ayat 60, nanti bisa dilihat. At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf. Ya, 8 asnaf mustahik zakat mal. Bisa fakir, bisa miskin, kemudian bisa amil zakat mal ya. Itu kemudian gharem, orang yang terlilit hutang, orang yang mu'alaf, ya, hatinya sudah mulai cenderung Islam atau baru sehari 2 hari masuk Islam, awal-awal masuk Islam. Kemudian juga bisa orang-orang yang lagi berperang di jalan Allah, atau orang musafir yang kehabisan bekal. Ada 8 asnaf itu, silahkan buka Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi itu kiranya pembahasan kita pada hari ini semoga bisa tambah memberikan penerangan dan juga pencerahan. Semoga ibadah Idul Kurban, ya, kemudian ibadah Arafah kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dan juga Allah meridhoi semuanya, sehingga besok tanggal 10 Dzulhijjah kita pun bisa bertakbir, meskipun takbir juga mulai kemarin-kemarin ya, tetapi hari ini, per sore hari ini sudah ada takbir muqayyad. Ya, silahkan kita bersyiar Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini syiar agama kita, dan besok kita awali dengan taat kepada Allah, bertakbir salat, ya rukuk sujud keharibaannya, dan ditutup ritual Idul Kurban dengan penyembelihan. Tetapi pengagungan Allah masih berjalan sampai selesai hari tasyrik. Bahkan pengagungan Allah secara umum senantiasa
kita haturkan dan kita gemakan setiap waktu. Karena tidak ada ilah, tidak ada maha yang agung, maha yang besar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berhak untuk mendapatkan pujian setinggi-tingginya dari hamba-hambanya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Allah lancarkan segala urusan kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang terlilit hutang Allah segera berikan solusi pelunasan dan macam-macam. Fa'aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kalau ada salahnya mohon maaf, kalau ada tutur khilaf dan kurang dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.